semuanya, saya dengan Rahmi Ilmah, mahasiswa Politeknik Kesehatan Semarang, yang akan membahas tentang seputar personal hygiene selama masa nifas. Pertama, yang harus kita ketahui, personal hygiene atau perawatan diri merupakan perawatan diri sendiri yang dilakukan untuk mempertahankan kondisi baik secara fisik maupun psikologis. Adapun manfaat dan tujuan personal hygiene. Pertama, untuk mempertahankan perawatan diri baik secara mandiri maupun bantuan. Kedua, melatih hidup sehat atau bersih dengan memperbaiki diri terhadap kesehatan dan kebersihan. Ketiga, menciptakan penampilan yang sesuai dengan kebutuhan kesehatan. Keempat, membuat rasa nyaman dan relaksasi dapat dilakukan untuk menghilangkan kelelahan, mencegah infeksi, dan mencegah gangguan sirkulasi darah. Yang kelima, meningkatkan derajat kesehatan dan mencegah penyakit. Faktor-faktor yang mempengaruhi personal hygiene. Body image atau gambaran individu. Misalnya, seseorang yang terlihat tampak berantakan, tidak rapi, atau tidak peduli dengan hygiene atau kebersihannya, maka perlu diberikan pendidikan tentang pentingnya kebersihan untuk kesehatan. Status sosial ekonomi. Sosial ekonomi yang rendah memungkinkan hygiene perorangan yang rendah pula. Pengetahuan. Pengetahuan yang baik dapat meningkatkan kesehatan. Pengetahuan personal hygiene tidak cukup tanpa adanya motivasi, karena motivasi merupakan kunci penting dalam pelaksanaan hygiene. Budaya. Kepercayaan budaya dan nilai pribadi akan mempengaruhi perawatan hygiene seseorang. Setiap budaya mempunyai nilai-nilai yang berbeda dalam kebersihan dirinya. Kebiasaan. Setiap individu mempunyai kebiasaan untuk menggunakan produk tertentu dalam perawatan dirinya. Kondisi fisik. Pada keadaan sakit, kemampuan untuk merawat dirinya berkurang dan perlu memerlukan bantuan untuk melakukannya. Adapun dampak jika tidak melakukan personal hygiene. Dampak yang sering timbul pada masalah personal hygiene. Dampak fisik meliputi iritasi kulit, infeksi pada mata dan telinga, gangguan fisik pada kuku, gangguan membran mukosa mulut, infeksi pada organ reproduksi. Dampak psikososial meliputi kebutuhan untuk rasa nyaman, kebutuhan untuk dicintai dan mencintai, kebutuhan harga diri, aktualisasi diri, dan gangguan interaksi sosial. Dampak pada ibu nifas sendiri, jika tidak melakukan personal hygiene. Yang pertama, pada perawatan perineum, luka jahitan jalan lahir yang tidak dirawat dengan baik, dapat terjadi infeksi, komplikasi, dan kematian ibu nifas. Yang kedua, perawatan payudara. Dampak jika tidak dilakukan perawatan payudara, maka bisa berdampak pada bayi susah menyusu, ASI lama keluar, produksi ASI terbatas, pembengkakan pada payudara, puting akan mudah lecet, payudara meradang, payudara kotor, dan ibu belum siap menyusui. Macam-macam personal hygiene. Pertama, perawatan kulit. Pada minggu-minggu pertama setelah melahirkan, ibu akan merasa jumlah keringat lebih banyak dari biasanya. Ibu diusahakan mandi lebih sering dan menjaga agar kulit tetap kering. Kedua, perawatan kaki dan tangan serta kuku. Perawatan kaki dan tangan yang baik
Dimulai dengan membasuh menggunakan air bersih, mencucinya dengan sabun, dan mengeringkannya dengan handuk. Untuk perawatan kuku, rendamlah kuku jari terlebih dahulu menggunakan baskom berisi air hangat untuk melunakkan kuku sehingga mudah dipotong. Potonglah kuku, jari tangan, dan kaki dengan rapi. Ketiga, perawatan mulut dan gigi. Untuk menjaga kebersihan mulut dan gigi, gunakanlah sikat gigi yang lunak, gosokkan dengan secara perlahan. Ibu dianjurkan kumur-kumur dengan antiseptik yang mengandung klorheksidin 0,2% untuk mencegah infeksi mulut dan membersihkan karang gigi secara bertahap. Keempat, perawatan rambut. Pada ibu nifas setelah bayi lahir, mungkin akan mengalami kerontokan pada rambut akibat gangguan perubahan hormon. Mencuci rambut dengan kondisioner yang cukup, sisir menggunakan sisir yang lembut, hindari penggunaan pengering rambut. Perawatan mata, telinga, dan hidung. Masalah pada mata, telinga, dan hidung. Infeksi mata bisa menyebabkan pandangan kabur atau penurunan fungsi penglihatan. Infeksi telinga bisa menyebabkan gangguan pendengaran dan gangguan keseimbangan. Infeksi hidung bisa menyebabkan penurunan pada fungsi pembauan atau penciuman. Upaya untuk mencegah terjadinya infeksi dan meminimalkan upaya penyebaran infeksi dengan pemberian obat tetes mata, telinga, atau hidung sesuai dengan anjuran dokter atau tenaga kesehatan. Tahukah ibu bahwa ada 2 perawatan diri yang penting yang harus dijaga kebersihannya pada masa nifas? Pertama, perawatan payudara. Selalu menjaga kebersihan, terutama pada bagian payudara, khususnya bagian puting dan areola atau sekitar puting. Usahakan puting agar tetap lentur ketika waktu menyusui dan upaya agar tidak ada sumbatan dengan cara mengompres dengan air hangat selama 2-3 menit. Tarik dan putar puting ke arah luar 20 kali, ke arah dalam 20 kali untuk masing-masing puting. Pijat daerah sekitar puting untuk membuka saluran susu. Bila keluar cairan, oleskan pada puting susu dan sekitarnya. Tujuan dari perawatan payudara untuk melancarkan sirkulasi darah dan mencegah tersumbatnya saluran susu sehingga ASI dapat keluar dengan baik. Sebelum menyentuh payudara atau puting susu, selalu pastikan tangan ibu bersih dan mencuci tangan sebelum menyusui. Kebersihan payudara dilakukan minimal 1 kali dalam sehari dan tidak diperbolehkan mengoleskan krim, minyak, alkohol, ataupun sabun pada puting susu, dan bersihkan payudara dengan handuk secara lembut. Kedua, perawatan organ reproduksi atau perineum. Perawatan luka perineum bertujuan untuk mencegah terjadinya infeksi, meningkatkan rasa nyaman, dan mempercepat pemulihan atau penyembuhan. Membersihkan daerah kelamin dengan menggunakan sabun dan air pada daerah sekitar vulva atau sekitar alat kelamin, dibersihkan dari depan ke belakang, kemudian membersihkan daerah anus. Selalu untuk mencuci tangan, menggunakan sabun dan air sebelum dan sesudah membersihkan daerah kelamin. Pada ibu nifas yang terdapat luka perineum, tidak dianjurkan untuk menyentuh di daerah luka. Untuk merawat luka perineum, ibu dapat melakukan dengan cara mengganti pembalut setiap 3-4 jam sekali atau bila pembalut sudah penuh. Melepaskan pembalut secara hati-hati dari arah depan ke belakang untuk mencegah bakteri dari anus ke vagina atau alat kelamin. Bilas perineum dengan larutan antiseptik sehabis buang air kecil atau saat ganti pembalut. Keringkan dengan handuk, ditepuk-tepuk dengan lembut.
Hindari memegang daerah perineum hingga benar-benar pulih. Hindari duduk terlalu lama untuk menghindari tekanan lama pada perineum. Disarankan untuk duduk di atas bantal serta berbaring miring saat tidur. Rasa gatal pada area perineum menunjukkan bahwa perineum hampir sembuh. Rasa gatal dapat diredakan dengan mandi berendam air hangat atau kompres hangat. Latihan senam Kegel dapat merangsang peredaran darah di perineum agar cepat sembuh. Ibu nifas dianjurkan menyangga luka perineum atau luka jahitan saat batuk atau buang air besar. Hindari sembelit dengan cara makan makanan yang berserat tinggi. Gunakan posisi yang benar pada saat di toilet dengan cara siku di atas lutut, condongkan tubuh ke depan dengan kaki ditopang di atas bangku kecil untuk membantu buang air besar. Mandi setidaknya setiap hari untuk menjaga kebersihan perineum atau luka jahitan. Periksa luka setiap hari dengan menggunakan cermin kecil untuk melihat apakah ada tanda-tanda infeksi. Jika ibu merasakan kekhawatiran, segera datang atau konsultasikan dengan bidan atau tenaga kesehatan lainnya. Jadi, sudah tahu ya personal hygiene itu apa dan bagaimana penerapan personal hygiene pada diri kita? Maka, mari terapkan personal hygiene selama masa nifas. Saya Rahmi, mohon undur diri, semoga bermanfaat. Terima kasih.